Udara pagi masih basah oleh embun, namun langkah seorang pemuda bernama Aldi sudah terseok menyusuri trotoar. Kaosnya kusam, celana jeansnya sobek di bagian lutut, dan sepasang sendalnya nyaris putus. Di tangan kanannya tergenggam kantong plastik bening berisi sisa gorengan yang tidak laku sejak semalam. Tangannya yang satunya lagi memegang sebuah HP layar retak dengan baterai yang tinggal beberapa persen. Aldi berhenti di sebuah sudut jalan. Ia duduk di dekat tiang listrik, bersebelahan dengan ruko yang masih tertutup rapat. Sambil menunduk, ia membuka aplikasi dompet digital di HP-nya. Angka yang muncul membuat jantungnya makin berat. Rp1.000. Hanya itu yang tersisa. Tanpa suara, Aldi tersenyum pahit. Jari-jarinya gemetar, lalu HP itu tiba-tiba mati. Layarnya menghitam. Baterainya habis. Aldi memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia menengadah ke langit yang mulai terang dan berbisik pelan. Ya Allah, sampai kapan aku begini? Aldi adalah anak rantau dari desa kecil di Jawa Tengah. Ia datang ke kota dengan harapan bisa mengubah nasib. Dengan modal kecil dari hasil menjual motor warisan ayahnya, ia mencoba berjualan gorengan keliling. Tapi sudah hampir 2 bulan ini, jualannya sepi. Makanan sering tidak habis, bahkan basi. Ia tidur di kamar kos ukuran 2x2 meter, tanpa kasur, tanpa kipas, dan hanya beralaskan tikar tipis. Ia bahkan pernah menahan lapar sampai malam hanya dengan minum air keran dari kamar mandi umum. Hari itu, Aldi berjalan ke masjid dekat pasar untuk menumpang mengecas HP. Sambil duduk di emperan masjid, ia membuka media sosial. Mencoba melupakan sejenak rasa lapar yang menggerogoti. Saat itulah matanya tertumbuk pada sebuah postingan. Sebuah gambar sederhana. Latar langit cerah, dan kutipan di tengahnya bertuliskan, "Ingin rezekimu dilancarkan? Rutinlah sholat duha. Jangan remehkan doa di waktu duha, sebab disitulah Allah bukakan pintu langit bagi hambanya yang meminta." Aldi terdiam. Ia baca ulang tulisan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Entah kenapa, kata-kata itu terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Padahal selama ini, ia tidak pernah benar-benar memikirkan ibadah sunnah. Sholat wajib pun sering terlambat. Tapi hari itu, entah mengapa, ia terdorong untuk mencoba. Ia berdiri perlahan, melangkah ke tempat wudhu. Air yang menyentuh wajahnya terasa seperti menyapu debu lelah dari pikirannya. Lalu ia masuk ke dalam masjid, berdiri menghadap kiblat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Tidak ada doa panjang. Tidak ada tangisan. Hanya bisikan lirih seusai salam. Allah, aku nggak tahu harus gimana lagi. Tapi aku percaya Engkau dengar. Ia keluar dari masjid dengan hati yang sedikit lebih ringan. Meskipun kantongnya masih kosong, dan gorengan di tangannya mulai dingin, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Aldi tidak tahu. Tapi pagi itu adalah pagi pertama dari perjalanan hidupnya yang akan berubah selamanya. Langkah kaki Aldi menuruni anak tangga masjid dengan pelan. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya mulai menyusup lewat sela pepohonan di halaman. Wajah Aldi terlihat tenang, namun dadanya masih berdegup keras. Ini pertama kalinya ia melakukan sholat duha dengan niat yang sungguh-sungguh. Ia menatap gorengan dingin yang masih ia bawa dalam kantong plastik. Tangannya terdiam. Ada rasa malu, kecewa, dan entah kenapa harapan yang tak biasa. Ia keluar dari halaman masjid. Di depan pagar, seorang bapak tua bersarung melirik ke arah plastik di tangan Aldi. "Mas, itu gorengan dijual ya?" tanyanya dengan suara serak. Aldi sempat terdiam. Ia tak menyangka akan ditanya seperti itu sepagi ini. "Iya, Pak," jawab Aldi gugup. "Masih anget, baru digoreng tadi pagi." Bapak itu mengangguk lalu mengeluarkan uang 10.000. "Saya beli semua. Tapi, tolong 1 aja dikasih ke saya. Sisanya, kasih ke orang yang lewat. Saya mau sedekah, tapi nggak kuat jalan jauh." Aldi menatap bapak itu dalam diam. Dadanya sesak oleh haru. Ia mengangguk cepat. "Siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak." Setelah bapak itu pergi, Aldi duduk sebentar di tepi jalan. Ia memandangi uang di tangannya. Rp10.000. Ini lebih banyak dari yang ia hasilkan kemarin seharian. Ia menoleh ke jalanan.
Ada tukang becak yang duduk menunggu penumpang. Dengan langkah ringan, Aldi mendekatinya. "Pak, ini gorengan buat sarapan," ucap Aldi sambil menyodorkan satu bungkus. Wajah si tukang becak langsung sumringah. Ia menerima bungkus itu dengan senyum lebar dan ucapan terima kasih yang tulus. Aldi kembali berjalan. Di ujung jalan, ia melihat seorang ibu pemulung membawa gerobak penuh botol plastik. Ia menyodorkan satu bungkus gorengan lagi, dan ibu itu hampir menangis menerimanya. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa hangat. Tidak, bukan karena gorengan laku, tapi karena perasaan baru yang tumbuh dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu berjalan cepat. Menjelang siang, Aldi duduk di emperan toko yang tutup sambil minum air putih dari botol bekas. Ia mengecek HP-nya yang sudah terisi daya. Satu pesan masuk. Dari temannya, Dika, yang sudah lama tidak menghubunginya. "Bro, ada lowongan kerja di warung tempat gue kerja. Lo masih cari kerjaan gak?" Aldi terdiam lama. Ia membacanya berulang kali. Jantungnya kembali berdebar. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam hidupnya. Pelan, tapi nyata, ia langsung membalas pesan itu. "Masih, bro. Boleh banget. Gue bisa mulai kapan?" Tak lama, balasan masuk. "Datang aja besok pagi jam 7. Pakai baju bebas, yang penting rapi." Aldi memandangi layar HP-nya. Senyumnya mengembang. Tapi di balik senyuman itu, pikirannya mulai dihantui pertanyaan lain. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah jawaban? Malam harinya, Aldi kembali ke kamar kosnya yang sempit. Perutnya kenyang, hatinya tenang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa punya alasan untuk bangun esok hari. Namun, saat ia akan tidur, tiba-tiba HP-nya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi video pendek. Aldi membuka tanpa sadar. Video itu menunjukkan seorang pemuda sukses berdiri di depan rumah mewah, berkata sambil tersenyum. "Aku dulu tukang jualan keliling. Tapi semuanya berubah setelah aku rutin sholat duha. Ini bukan sihir. Ini keajaiban dari Allah." Mata Aldi membelalak. Rasanya tubuhnya membeku sesaat. Video itu seolah memperkuat sesuatu yang baru saja ia mulai. Tapi benarkah itu semua karena sholat duha? Apakah hidupnya akan benar-benar berubah? Atau ini hanya awal dari ujian yang lebih besar? Pagi itu, udara kota terasa lebih cerah dari biasanya. Aldi mengenakan kemeja putih yang disetrika semalam, celana panjang hitam, dan sepatu kain yang sudah agak aus. Tapi wajahnya memancarkan harapan. Ia berjalan kaki menuju warung tempat Dika bekerja. Jaraknya tidak jauh dari masjid tempat ia biasa sholat. Sambil melangkah, ia terus menggumamkan doa. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga sholat duha seperti ia menjaga harapan itu sendiri. Saat tiba di warung, Dika langsung menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, akhirnya lo datang juga? Nih, gue kenalin sama Pak Yanto. Beliau pemilik warungnya." Pak Yanto adalah pria berkumis tebal dengan suara berat dan wajah yang tampak tegas. Ia menatap Aldi dari ujung kaki hingga kepala. "Kerja di sini nggak cuma butuh rajin, tapi juga jujur dan tahan banting. Kamu sanggup?" Aldi mengangguk cepat. "Insya Allah sanggup, Pak." Pak Yanto tersenyum tipis. "Mulai hari ini kamu bantu bagian dapur dulu. Cuci piring, bersih-bersih, dan bantu masak kalau dibutuhkan. Gajinya nggak besar, tapi kalau kamu serius, nanti bisa naik." Aldi membungkuk kecil. "Terima kasih banyak, Pak." Hari pertama itu, Aldi bekerja tanpa henti. Dari pagi sampai siang, ia mencuci puluhan piring, membersihkan meja kotor, menyapu lantai, bahkan mengantar pesanan ke pelanggan yang makan di tempat. Tangannya lecet, kakinya pegal, tapi hatinya tetap kuat. Menjelang zuhur, saat warung agak sepi, Aldi izin untuk sholat. Ia tidak lupa menunaikan sholat duha, meski hanya 2 rakaat cepat di pojok musola belakang. Setelah beberapa hari bekerja, perlahan Pak Yanto mulai mempercayainya. Aldi diberi tanggung jawab untuk memegang kunci warung dan menjaga stok bahan baku. Ia juga mulai belajar meracik bumbu dan mengatur pembelian dari pasar. Tapi ujian datang tiba-tiba. Suatu pagi,
Pak Yanto menemukan uang di laci kasir yang kurang Rp50.000. Semua karyawan diminta berkumpul. Wajah Pak Yanto merah padam. Siapa yang ambil uang ini? Jangan main-main. Kalau tidak ada yang ngaku, saya akan lapor polisi. Semua saling menatap. Aldi berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak pernah menyentuh laci kasir. Tapi tiba-tiba mata Pak Yanto menatapnya tajam. Kamu, Aldi. Kamu yang paling baru. Jangan-jangan kamu yang ambil? Aldi tergagap. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Sumpah, saya nggak nyentuh laci itu. Pak Yanto melipat tangan. Bukti memang nggak ada. Tapi saya bakal cari tahu. Kalau sampai besok uang itu nggak kembali, kamu berhenti kerja di sini. Aldi hanya bisa mengangguk pelan. Dadanya panas. Bukan karena tuduhan itu, tapi karena rasa kecewa. Ia merasa dihukum tanpa alasan. Malam itu, di kamar kosnya yang pengap, Aldi kembali mengambil air wudhu. Ia menggelar sajadah, lalu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Setelahnya, ia duduk lama dalam hening, menatap lantai tanpa kata. Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini jalan menuju kehancuran, beri aku jalan keluar. Ia tak tidur malam itu. Tapi ia tetap bangun pagi, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan duha. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia percaya, pagi yang dimulai dengan doa, tidak akan berakhir dengan kehancuran. Pagi kembali datang dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Aldi melangkah menuju masjid sebelum matahari benar-benar naik. Di sana, ia duduk di sudut yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia melaksanakan sholat duha dengan khusyuk, lalu berdoa lebih lama dari biasanya. Allah, aku nggak tahu siapa yang salah. Tapi aku tahu Engkau tahu. Tolong bimbing aku. Setelah selesai, ia kembali ke warung dengan langkah berat. Di dalam hatinya, sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk, dipecat, dituduh, atau bahkan dilupakan. Namun saat tiba di warung, suasananya berbeda. Dika langsung menghampirinya dengan wajah lega. Bro, tadi pagi ada ibu-ibu datang. Ternyata dia kemarin ambil uang di kasir buat bayar, tapi lupa naruhnya di rak bumbu. Uangnya ketemu. Pak Yanto udah tahu. Aldi terpaku. Serius lo? Dika mengangguk cepat. Gue juga kaget. Tapi alhamdulillah ya. Lo bener-bener selamat, Di. Beberapa saat kemudian, Pak Yanto keluar dari dapur, lalu menghampiri Aldi. Wajahnya tidak setegang kemarin. Justru lebih lembut, meski tetap serius. Aldi, maafkan saya. Saya terlalu cepat nuduh kamu. Ternyata uang itu memang terselip. Mulai sekarang, kamu saya pindahkan ke bagian depan. Kamu bantu saya atur keuangan dan stok harian. Aldi menunduk dalam. Saya terima, Pak. Terima kasih. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari biasanya. Pekerjaan semakin padat, tanggung jawab semakin besar, tapi langkah Aldi tak pernah lepas dari masjid di pagi hari. Ia bahkan mulai datang lebih awal dari jam buka, hanya untuk bisa sholat duha sebelum bekerja. Pelan-pelan, penghasilan warung meningkat. Aldi juga dipercaya ikut belanja ke pasar, menyusun strategi harga, bahkan menyusun menu-menu baru yang lebih diminati pelanggan. Ia mencatat semuanya di buku kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Sampai suatu hari, seorang pelanggan datang, mengenakan baju rapi, dan memesan makanan dalam jumlah besar untuk acara kantornya. Setelah mencicipi, pelanggan itu berkata, "Mas, makanannya enak. Siapa yang racik resepnya?" Aldi yang berdiri di balik meja kasir menjawab pelan, "Saya bantu sedikit, Pak. Tapi yang utama tetap dari dapur kami bersama." Pelanggan itu tersenyum. "Kalau kamu tertarik, saya ada proyek kantin baru. Butuh pengelola muda yang jujur dan rajin. Saya lihat kamu cocok." Aldi hanya bisa mengangguk, belum bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Hari-hari selanjutnya, tawaran demi tawaran mulai datang. Beberapa pelanggan mengajak kerja sama. Ada yang ingin membuka cabang, ada yang ingin memesan catering rutin. Dan semua itu datang tidak dalam bentuk badai besar, tapi lewat angin pelan yang bertiup setiap pagi, setiap kali ia menyelesaikan sholat duha. Di balik semua kesibukan,
Aldi menyimpan satu rahasia yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Setiap pagi, sebelum membuka warung, ia selalu duduk sebentar di masjid yang sama, di sudut yang sama, dan berbisik pelan dalam doanya. Allah, jika ini benar dari MU, jangan engkau cabut dariku. Tapi jika ini hanya ujian, jangan engkau palingkan aku dari MU. Ia tidak tahu bahwa setiap bisikan itu sebenarnya sedang mengetuk pintu-pintu rezeki yang belum ia bayangkan sebelumnya. Setahun telah berlalu sejak hari pertama Aldi memasuki warung kecil itu. Sekarang, ia bukan lagi anak kos yang hidup dari sisa gorengan dingin. Ia kini mengelola 2 cabang kantin sederhana di 2 lokasi perkantoran, bekerja sama dengan pelanggan tetap yang dulu hanya datang untuk makan siang. Di pagi hari, ia tetap datang ke masjid sebelum subuh. Duduk di tempat yang sama. Wajahnya sekarang lebih segar, lebih bersih. Bajunya rapi. Langkahnya mantap. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kebiasaannya menunaikan sholat duha. Sholat itu menjadi napas kedua bagi hidupnya. Tidak pernah ia tinggalkan, bahkan di hari-hari paling sibuk sekalipun. Ketika ada tawaran kerja sama, saat ia bingung memilih pegawai baru, atau ketika ia merasa lelah tanpa alasan, ia kembali ke sajadah duha. Suatu pagi, saat selesai sholat, Aldi mendapati seorang pemuda duduk termenung di pelataran masjid. Wajahnya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan pakaian kotornya menyiratkan cerita yang pernah sangat Aldi kenal. Pemuda itu menatap lantai, seperti sedang bicara dengan dirinya sendiri. Aldi mendekat dan duduk di sampingnya. "Bro, lo belum makannya?" Pemuda itu hanya menggeleng pelan. Aldi mengeluarkan uang dari dompetnya dan menyodorkannya. "Ini, buat sarapan dulu. Tapi sebelum itu, coba deh sholat duha dulu di dalam. Nggak panjang, 2 rakaat aja. Setelah itu keluar dan makan. Anggap aja itu syarat dari gue." Pemuda itu memandang Aldi bingung, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap uang itu, lalu menatap masjid, dan akhirnya bangkit dengan pelan. Aldi menatap kepergiannya dan tersenyum kecil. Hatinya seperti melihat bayangannya sendiri di masa lalu. Ia tahu betul rasa itu. Rasa kalah. Rasa tidak punya apa-apa, kecuali sedikit harapan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya hancur jika ia masih mau mengetuk. Beberapa minggu kemudian, pemuda itu kembali duduk di tempat yang sama. Tapi kali ini dengan wajah yang berbeda. Ia mengenakan baju rapi, membawa kotak makanan, dan menghampiri Aldi dengan senyum lebar. "Mas, makasih ya waktu itu. Saya mulai kerja di warung kecil, tapi rasanya hidup saya mulai balik. Setiap pagi saya coba sholat duha. Rasanya beda banget." Aldi hanya menepuk pundaknya dan berkata, "Rezeki itu nggak selalu soal uang. Kadang Allah kasih dulu tenang di hati. Dan dari tenang itu, baru kita bisa mikir jernih buat jalan hidup kita." Di balik segala keberhasilannya, Aldi tetap merasa bahwa semua ini bukan karena kepintarannya, bukan juga karena kerja keras semata. Tapi karena sebuah titik awal kecil yang dulu ia pikir tidak akan berdampak apa-apa. Sebuah momen di pagi hari. 2 rakaat yang dulu ia lakukan tanpa tahu apa yang akan berubah. Dan sekarang, ia tak bisa hidup tanpanya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya terasa lebih ringan sejak ia terbiasa menitipkannya kepada Allah di waktu duha. Pagi yang hangat kembali menyapa kota. Cahaya matahari menyelinap lewat jendela kaca rumah kontrakan yang kini ditempati Aldi. Bukan lagi kamar kos pengap berukuran 3x3, tapi rumah kecil sederhana yang ia beli dari tabungan pertamanya sebagai pengusaha kantin. Di dalam rumah itu, ada rak buku berisi catatan harian, buku-buku motivasi Islami, dan sebuah sajadah yang selalu terhampar di ruang tengah. Di sisi rak, ada papan tulis kecil bertuliskan kalimat yang ia tulis sendiri sejak 3 bulan lalu. "Awali pagi dengan doa, lanjutkan dengan usaha." Aldi duduk di meja makan sambil memeriksa daftar stok bahan makanan. Ia kini mempekerjakan 5 orang, 2 di antaranya mantan pengangguran yang ia temui di masjid, seperti dirinya dulu. Hari itu ia dijadwalkan bertemu dengan seorang investor lokal yang tertarik mengembangkan konsep kantin murah bergizi di beberapa sekolah negeri. Aldi agak gugup, tapi ia sudah menyiapkan presentasinya semalaman. Sebelum berangkat, ia sempatkan diri ke masjid. Sholat duha tidak pernah ia lewatkan,
Apalagi saat ia tahu hari itu akan besar pengaruhnya. Di dalam masjid, ia bertemu dengan ustadz masjid yang dulu sering memerhatikannya diam-diam saat masih tidur di serambi. "Aldi, Ana bangga sama kamu. Dulu kamu datang ke sini dengan wajah kusut. Sekarang, kamu malah bantu banyak orang." Aldi tersenyum kecil. "Semua ini bukan karena saya, ustadz. Saya cuma coba satu hal yang ternyata membuka 1000 hal lain." Ustadz itu menepuk pundaknya. "Sholat duha?" Aldi mengangguk. "Dulu saya nggak tahu kenapa harus dikerjakan. Sekarang saya nggak tahu kenapa bisa hidup kalau ditinggalin." Setelah itu ia melangkah ke tempat pertemuan dengan investor. Tempatnya sederhana, di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Seorang pria paruh baya sudah menunggunya. Aldi menjelaskan konsep kantinnya dengan tenang, menjelaskan sistem pembelian bahan lokal, menu bergizi, dan harga terjangkau. Setelah mendengar semuanya, investor itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Mas Aldi, saya tertarik bukan cuma karena konsep bisnisnya. Tapi karena saya lihat semangat kamu beda. Kamu bukan sekadar jual makanan. Kamu kayak lagi nyebarin harapan." Kalimat itu membuat Aldi membeku sejenak. Ia tidak menyangka, niat kecilnya di pagi hari, yang awalnya hanya ingin tidak lapar, kini bisa sampai ke titik ini. Investor itu mengulurkan tangan. "Kita mulai dari 5 sekolah dulu. Kalau berhasil, kita lanjut." Aldi menjabat tangan itu dengan gemetar. Saat itu juga, ia merasa semua rasa lelah, tuduhan, air mata, dan pagi-pagi dingin yang dulu ia lewati dengan rasa lapar, berubah jadi batu loncatan yang membawanya ke tempat di mana ia berdiri sekarang. Namun ia tahu, ini belum puncaknya. Masih banyak ujian di depan. Dan ia sadar, satu-satunya cara untuk tetap kuat adalah kembali ke awal. 2 rakaat duha yang sederhana, tapi membuka pintu yang luar biasa. Langit pagi tampak cerah dengan gradasi jingga keemasan. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah semalam hujan turun. Di pelataran masjid tempat segalanya bermula, Aldi berdiri memandang ke arah mimbar. Hari itu, ia diminta menjadi pembicara dalam kajian subuh singkat. Bukan karena gelarnya, bukan pula karena jabatan, tapi karena banyak orang melihat ada perubahan nyata dari hidupnya. Masjid itu kini penuh. Wajah-wajah muda tampak antusias. Ada yang mengenakan seragam kerja, ada pula yang masih mengenakan jaket ojek daring. Semuanya duduk dengan rapi, menanti kisah dari seseorang yang pernah berada di titik nol. Aldi memulai dengan tenang, suaranya pelan namun jelas. "Dulu, saya hanya seorang pemuda yang hampir menyerah. Tidur di serambi masjid, makan dari sisa kebaikan orang. Saya marah, kecewa, dan bertanya-tanya, kenapa hidup begitu sempit padahal saya tidak mencuri, tidak berbuat jahat, hanya miskin." Ia berhenti sejenak, menatap jamaah. "Sampai suatu hari saya melihat sebuah pesan sederhana di ponsel, sholat duha itu bisa membuka pintu rezeki. Saat itu saya tidak tahu maksudnya apa, tapi karena tidak punya pilihan lain, saya coba." Ia tersenyum kecil, penuh makna. "Saya sholat duha di pagi buta, dengan perut kosong dan hati gamang. Tapi dari 2 rakaat yang saya kerjakan dengan air mata, Allah buka jalan yang tidak saya sangka. Hari ini, saya punya usaha sendiri, pegawai, bahkan bisa bantu orang lain. Tapi lebih dari itu, saya menemukan ketenangan yang dulu tidak pernah saya punya." Lalu, ia menunduk dan membaca sebuah ayat. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 23. Suasana masjid hening. Beberapa orang menunduk. Yang lain mengusap mata diam-diam. Aldi melanjutkan perlahan. "Saya bukan orang suci. Saya masih banyak salah. Tapi saya percaya satu hal, siapapun kita, seberat apapun hidup ini, Allah tidak buta. Allah hanya menunggu kita mengetuk. Dan salah satu ketukan paling lembut, tapi paling kuat, adalah 2 rakaat duha." Ia mengakhiri kajian dengan hikmah yang mengendap di hati siapapun yang mendengarnya. Jangan tunggu kaya untuk mulai sholat duha. Tapi sholatlah duha, agar hidupmu diperkaya dengan jalan yang berkah. Pagi itu,
Cahaya mentari menembus kaca masjid, menyinari wajah-wajah yang mulai berubah. Bukan karena Aldi, tapi karena Allah yang maha membolak-balikkan keadaan. Dan bagi Aldi, perjalanan hidupnya bukanlah cerita sukses, tapi sebuah pengingat bahwa setiap orang punya titik balik jika ia mau melangkah dan bersujud.